Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mashinia Kristinoeng dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi dengan NIM 200311080111. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat, mata kuliah kewarganegaraan dari dosen Dr. Adelaida M.W. Lumikewas SP MSI. Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik atau resiprokalitas. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Di Indonesia, peraturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NKRI 1945. A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghargaan total. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau Nutur Nagoro 1975. B. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. 1. Secara sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak hal milik. Coba Anda pelajari lebih lanjut ihwal kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Anda tentu saja telah mengenal 3 peristiwa besar tersebut. 2. Sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dari masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa-basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia
hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara yang melingkupi 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 3. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara yang mencakup 1. Agama. 2. Pendidikan dan kebudayaan. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Itulah penjelasan singkat mengenai topik pembelajaran ini. Berikut ada satu pertanyaan yang akan dijawab oleh teman saya. Mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat? Mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat? Karena agar supaya tercipta kehidupan yang bernegara, yang harmonis dan berkesinambungan antar kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.